Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada hari ini, dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, mujizat Tuhan itu nyata. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian akan firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menolong, mengubahkan, serta memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Mujizat Tuhan itu nyata. Dalam Lukas pasal pertama ayat 37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat bukanlah cerita, bukanlah dongeng ataupun kebetulan. Mujizat adalah intervensi Tuhan di luar logika manusia. Tanda bahwa kuasanya masih bekerja sampai hari ini. Banyak orang ragu karena terlalu mengandalkan pikirannya. Dia mengandalkan kekuatannya. Padahal mujizat adalah bukti iman yang bekerja. Yeremia 32 ayat 27 berkata, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Dalam Markus 9 ayat 23 dikatakan, segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Bahkan Mazmur 77 ayat 14 berkata, engkau adalah Allah yang melakukan keajaiban. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Mengapa kita percaya bahwa mujizat masih terjadi? Yang pertama, karena Tuhan hidup dan tidak berubah kuasanya dahulu sampai selama-lamanya. Yang kedua, karena iman mengaktifkan kuasa ilahi. Iman adalah pintu bagi mujizat, karena Tuhan ingin dikenal lewat perbuatannya. Kemudian, mengapa kita percaya mujizat Tuhan? Karena doa yang tulus menggerakkan sorga. Dan yang terakhir, karena Tuhan punya rencana lebih besar dari masalah kita. Kalau kita renungkan saudara dikasih Tuhan, ketika kisah Elia, roti dan minyak yang tak habis, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 14 dan 16. Dalam masa kelaparan, Tuhan membuat tepung dan minyak seorang janda tak pernah habis sampai hujan turun. Artinya mujizat Tuhan sering terjadi di dapur yang nyaris kosong. Berkat Tuhan bukan dari banyaknya stok, tapi dari berkat Tuhan yang tak pernah kering. Nah, kalau kita juga renungkan saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Petrus berjalan di atas air. Petrus sempat berjalan di atas air menuju kepada Yesus, tapi tenggelam saat ia ragu. Mujizat terjadi selama kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada badainya. Iman yang goyah akan tenggelam, tetapi iman yang teguh menantang gravitasi. Jadi perlu iman yang teguh dan fokus saudara. Dan saya percaya sama seperti Lazarus dibangkitkan dari kematian, maka bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada situasi yang terlambat bagi Tuhan. Bahkan yang sudah mati pun bisa hidup kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap mujizat yang dicatat di firman Tuhan bukan hanya cerita di masa lalu, tapi itu pola kerja Tuhan yang masih sama sampai sekarang. Yang berubah hanya seberapa besar iman kita
untuk percaya bahwa ia masih melakukannya hari ini. Dan saya percaya sepanjang tahun ini, sepanjang minggu ini, Tuhan akan melakukan mujizat atas kita. Percayalah saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya mujizat Tuhan itu nyata, masih bekerja atas kami. Dan kami percaya tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Dan tahun ini adalah tahun yang baik. Bulan ini adalah bulan yang baik. Kami mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.